dulu lebih ke sharing. Kenapa untuk tahun ini saya lebih ini ada sedikit formal. Supaya kita pengen tahu nih antara mereka nih dari mana, gimana, lebih mengenal. Adapun rekan-rekan yang tidak hadir, saya mendapatkan laporan info dari pagi. Satu dari Dirjen Mus Aludin di Bandung. Beliau kata ada sedikit jalan di Bogor di belakang. Yang kedua dari Bintaro ya. Oh mas itu Pak Edon nanti. Selanjutnya Kang Dedi dari Jasinga dengan cuaca beliau juga sehat. Mungkin setelah Johor beliau bisa hadir. Nah itu poin untuk pertemuan ini. Kenapa saya dengan kawan-kawan tidak gas sehat? Memang ada beberapa tujuan. Satu yang paling utama yang saya akan sampaikan bahwa FWJ di Kabupaten Bogor sekarang alhamdulillah sudah terdaftar di Kesbangpol per tanggal 30 September ya. Ini hadiah tahun lalu 2020. Artinya keberadaan forum wartawan di Indonesia sudah diakui. Walaupun sebetulnya sebelum masuk Kesbangpol bukan berarti tidak resmi sudah sah. Kita semua sudah tahu. Dan untuk proses ke Diskominfo kita harus proses ya. Kenapa sih kita sampai ke sana arahnya? Tujuannya bukan buat saya, buat kawan-kawan supaya bisa masuk ke ini dinas yang ada di Kabupaten Bogor. Tentu dengan melalui nantinya penyambutnya sebelum langkah kawan-kawan masuk, nanti dengan para pengurus untuk audiensi. Selanjutnya baru nanti kawan-kawan bisa masuk. Seperti apa kok? Alhamdulillah untuk Diskominfo itu mungkin kalau salah 2 minggu lagi ya kayaknya. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa FWD itu juga sinergitas dengan Kodim kurang lebih 3 tahun. Selama 3 tahun itu dan di tahun 2025 ada program TMMD. Kalau dulu tuh AMD, aplikasi desa. Mediasi terlibat adalah dari FWD. Nah, salah satu dari MTV, Bang Doni hadir ya. Dan alhamdulillah mungkin ya juga tahu. Pertama kali FWJ dan media mendapat penghargaan dari Markas Besar Angkatan Darat. Itu juara 2 lomba karya jurnalistik untuk media cetak. Nomor satunya adalah untuk media online itu 2 tahun. Kebetulan saat ini sudah dihasil oleh Pak Bupati ya, Pak Budi dan Pak Dadi saya. Itu salah satu gambaran langkah-langkah FWJ yang sudah ditempuh. Nah, mengenai perjalanan saya, mereka sudah mengenalkan diri. Saya ini belajar. Saya belajar di media. Tidak ada yang namanya ketua FWJ kalau tidak ada apa. Tidak ada. Perjalanan untuk di dunia media, saya ini mungkin masih betul-betul lah. Nah, artinya ya baru kemarin. Jadi
saya juga masih menjaga kawan-kawan, tentu kita juga butuh beberapa masukan. Saya bergabung di media itu mulai tahun 2003 di Audi, ya, tahun 2003 di Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Dan saat itu ketua umumnya almarhum Oka Sahya. Selamat datang Pak Pembina, maaf masuk. Tapi sehat ya. Perlu dipanggil. Panggil kemana? Lanjut ya. Lanjut ya. Iya ya. Tahun 2003 saya diminta gabung oleh ketua umum Bang Oka Sahya. Saya kurang lebih kalau nggak salah tuh 4 tahun ya. Dan medianya juga dulu di AM. Buat saya riset lagi riset. Nah, makanya kenapa sini banyak para senior Kang Jaga, Pak Marto, dan teman-teman yang lain, Pak Henry. Nah, harapan saya ke depan, kenapa saya mau ambil ini FWD, Pak Marto, Bodoni? Saya bergabung di FWD itu pada saat saya bergabung dengan Jakarta Barat yang diketuai oleh Jawa. Sebetulnya saya tuh pengen jadi ekor, masih gak merasa lah mengukur diri. Tapi berhubung tadi banyak rekan-rekan mendesak karena ketua umum tadi. Kenapa saya mengambil ini? Saya melihat di Bandung Panjang, izin kita nanti koreksi ya. Jadi saya melihat pada saat saya hadir di Bandung Panjang, ini rekan-rekan di Bandung Panjang tidak ada wadah. Tidak ada wadah. Sehingga saya mengambil ini. Apa tujuannya? Keinginan saya, pola pikir saya itu memang hanya tertentu. Kadang suka ada muncul bahasa-bahasa yang menjadi tentang pers, tentang rekan-rekan wartawan. Bahasa botrek lah, paramek lah. Sedangkan di undang-undang pers, satu, mempunyai kartu anggota dari media tersebut. Kedua, media tersebut terdaftar di Kemenkumham. Itu pun tidak mudah. Tapi memang kita perlu pembelajaran. Saya sering berkomunikasi dengan mereka yang lain, berverifikasi dan lain-lain. Pegawai perusahaan penting, tapi jangan dijadikan monopoli kepada kawan-kawan yang lain. Itu yang saya ambil. Kenapa saya ingin masuk? Bukan ingin masuk, saya ambil. Cuma kan butuh waktu segala macam ya. Dulu lahirnya itu di Bogor Barat. Seiring waktu berjalan, walaupun ya tadi lah badai segala macam lah ya, kita tahu resmi saja. Akhirnya di tahun 2025 ini RBY resmi Bogor itu sudah dilekaskan di Amir. Bahkan 3 minggu belakang kalau nggak salah ya, tambah lagi tuh jadi Bogor Raya nih. Ini
Nah, di dalam rapat ini sebetulnya tadinya kita sederhana, memang sederhana, izin, jadi untuk jamuan hal-hal yang kekurangan, sama maaf atas nama KSB, memang itu juga banyak keterbatasan. Karena memang langkah saya ini izin kembali lagi, saya ingin mengambil jalur yang berbeda dengan mungkin guru lain, lembaga lain, ormas lain atau lain. Karena memang dirinya berbeda. Dan saya tidak mau juga jadi sebagai apa namanya kalau bahasa gerakan ini. Tapi saya tidak pernah dipersampaikan selama. Tapi secara organisasi, saya menjalani jalannya sesuai. Tapi dengan lapangan enggak ada masalah. Nah, kenapa? Terkait hari ini kita berapa terkait keuangan dan lain-lain. Sampai hari ini tuh kalau di Bang Saldonya ya normal kita sekali ya. Jadi satu, kedua juga agar dipahami oleh kawan-kawan juga muncul misalnya bahasa wah mungkin nih FBD ini dapat jatah jatah undangan muskado atau jaliah atau mungkin yang mengenal saya dan sampai hari ini ya, tapi kita lebih menjalankan ke organisasi apa sih jurnalistik lebih kan jurnalistik adalah kontrol publik terhadap tata kelola pemerintahan. Kalau kontrol sosial itu cuma di lembaga ormas. Makanya kenapa saya berharap rekan-rekan di lapangan lebih menjaga hubungan secara organisasi ya. Tapi berarti menjaga hubungan itu bukan berarti kita nggak boleh sambil kalau donor keluar dari Neo. Oh jangan begini, oh ini hantam jangan nggak satu, lo meja nggak ada bicara hantam gitu. Kalau hantam itu jawara biasanya gitu. Makanya seorang jurnalistik itu hantamnya apa? Kalau bukan dengan ballpoint ya, kalau saya dengan ketikan. Tapi tentu harus sesuai fakta. Dan saya juga meminta rekan-rekan hindari konflik di lapangan seragam dengan lain dan organisasi lain. Apapun jenisnya, yang namanya wartawan itu adalah sahabat kita, saudara kita. Itu fokus itu sama. Jadi saya berharap dari beberapa waktu belakang ini, terus rekan-rekan di lapangan izin. Saya juga tidak mau mendengar lagi. Misalnya begini nih, izin nih, bilang ada sebut kiri, sebut kanan, oh segini. Hindari itu. Kenapa? Hubungan baik, hubungan berkawan, hubungan saudara sangat penting dibanding dengan prinsip. Tapi bukan berarti secara tidak penting. Menghindari hal-hal. Karena kenapa? Pembelajaran yang sudah terjadi. Mungkin Bang Beno pernah kasih masukan ke saya. Oh di FBJ ini, kok kedengarannya nih, FBJ ini ribut nih. Sebenarnya berarti nggak ada ribut. Ya ini masuk nggak apa-apa. Kita open nanti ya, jadi aja. Nggak ada. Yang dikatakan FBJ itu siapa sih? Yang dikatakan anggota FWD satu namanya terdaftar di dalam SK, dua mempunyai kartu anggota. Jadi grup WA itu bukan satu legalitas seseorang itu sebagai anggota. Harus dipahami.
Dari mana Kang Dayat? FWJ. Dari mana? Dari FWJ. Katakan grup FWJ. Kang Dayat ada di grup Audi, dari mana? Dari Audi. KTR-nya mana? Makanya untuk itu hari ini saya kenapa salah satu masukan dari beliau dari Kang Parto sempat dua KTR-nya. Kenapa? Kok dilihatnya kayaknya Bogornya agak sedikit melambat kayaknya. Karena saya mau semua itu legalitas jelas. Setelah kita dideklarasikan dan disahkan oleh DPP, Esbang Polda, langkah berikutnya baru kita untuk membuat kartu anggota. Kita akan ajukan ke DPP melalui DPD Jawa Barat. Jadi jangan mudah juga seolah KTA itu mudah, atau tidak. Saya dulu pengen punya KTA aja susah, Pak. Nggak segampang itu. Karena kenapa? Perlu tadi sebetulnya melalui uji kelayakan, pelatihan. Sebetulnya bahkan seorang ketua FWJ pun ingin memulai kartu. Jadi ya, dulu dengan KBRI itu 15 tahun. Oke. Jadi sebenarnya. Jadi nanti juga kita butuh masukan. Mau seperti apa nih yang ke depan? Terkait tadi ya sama yang ke belakang itu seperti apa? Tutup buku, ya. Dan untuk rekening memang kita belum buat ya. Tapi segera kita buat rekening itu. Karena tipe saya itu tipe legalitasnya harus jelas. Kita tidak mau organisasi legalnya tidak abu-abu. Jadi masukan dari kawan-kawan, dari penasehat itu sangat berharga buat saya. Alhamdulillah, makanya hari ini kita sudah ya. Tinggal nanti kita buat CTA, nanti kalau seperti apa. Nah, jadi disampaikan nanti oleh Pak Humas ya, Kang Dayat. Jadi untuk pembuatan KTA itu kan ada admin ya. Itu kurang lebih di angka 20.000. Nah, jadi ke depan saya berharap kenaikan di lapangan. Jadi saya lihat kalau di daerah Bogor ini khususnya Parung Panjang, kalau di lapangan itu kita lebih di lapangan ya. Dari mana kan? FWJ. Dari mana? FWJ. Bukan tidak boleh, tidak tepat. Jadi di lapangan itu membawa bendera media masing-masing. Nah, ini harus dipahami. Dari mana? Maksudnya PLN, Indopers. Oh, mantap itu bikin tuh. Jadi di lapangan itu jangan selalu membawa organisasi, bawa medianya sendiri biar besar. Nah bicara itu udah jelas. Kalau mau mengenai KTA FWJ sudah jelas. Bila mana ada pertanyaan secara internal tahu. Saya di bawah naungan organisasi Forum Wartawan Indonesia. Cuma kan jarang-jarang hanya gitu Pak ya. Ini sering terjadi. Nah, terus penggunaan atribut seragam. Ini kemeja resmi yang saya pakai nih contohnya. Dan seragam ini dipakai hanya waktu-waktu tertentu. Bukan tidur kemana, nah itu. Jadi, tapi kalau kayak t-shirt begini nggak masalah. Merah, ya
Itu loh problem. Untuk mega, penggunaan itu hanya waktu tertentu, bukan setiap hari. Misal kita ada acara di mana organisasi ada yang baru pakai. Itu yang ketiga, saya berharap kenaikan ke depan, mari kita belajar. Saya tuh sama lagi belajar nih. Coba di dalam grup itu komunikasi juga intens, jangan ngintip aja ya. Ntar dialeckan ya. Gak apa-apa. Bila mana ada, saya tuh keinginan saya gini nih, ini kalau yang mana coba kawan-kawan dimasukkan ya. Lebih kalau ada satu acara nih atau pesta atau ada yang kena musibah gitu loh, yo coba kita belajar ada rasa kepedulian, inisiatif. Artinya di situ akan menurut kompakan kita, saling mengingatkan. Karena apa kuncinya? Organisasi disatukan itu selain itu juga tadi ada rasa kedekatan. Tempat di lapangan, jaga marwah pers. Itu wajib. Attitude itu apa sih? Attitude, perilaku wartawan itu sudah sebetulnya di luar pemerintahan, di luar TNI Polri dan ASN yang mempunyai undang-undang khusus lex spesialis itu adalah pers. Tidak perlu dilakukan lagi. Bahkan dalam waktu mungkin beberapa hari ke belakang diperkuat lagi dengan keputusan MK. Tapi jangan menjadikan itu kita jadi sombong diri. Jangan. Besarnya pers, jatuhnya pers, oleh pers diri. Kenapa? Di lapangan jaga. Saya yakin. Nah, makanya kenapa? Jadi kalau kita melangkah nih, misal saya lah, ya, ngerasek nih seseorang nih, itu udah rontok semua. Sekarang nih, gampang ada. Tapi bukan berarti kita sinergitas kita ini dibangun dengan baik, kita lepas kontrol tidak. Sebagai tupoksi. Tapi jaga juga, misalnya kadang-kadang misalnya ada kita ini. Saya, komunikasi lah. Jadi yang saya sering baca di lapangan seperti ini. Nah, selanjutnya terkait organisasi, bagaimana caranya nih proyek kedepannya melangkah supaya lebih masif lagi. Nah, makanya saya dengan KSB tim yang lain, tapi bukan berarti saya mengenampingkan mereka dengan amputasi. Kan nggak mungkin kemudian kita abrik-abrikannya. Misi raru FPJ. Nah, tentu ada perwakilan. Jadi kalau pada saat saya dan rekan-rekan yang lain melangkah ke contoh yang berbeda, kan kadang-kadang gini nih, nggak apa-apa kita harus open aja, jangan ada persinggungan, ayo nanti kita biar ngomong. Weh, ini udah memang kencang badannya, kencang air itu dah. Udah,